Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Ufia Fausia dengan NIM L02111073 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kerangka acuan analisis dampak lingkungan Makassar Newport. Kota Makassar sebagai kota metropolita yang juga merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimana semakin tumbuh pusat perekonomiannya pada setiap sektor didukung dengan lokasinya yang strategis, yang mengakibatkan mobilitas usaha yang tinggi sehingga iklim bisnis mudah tercipta. Munculnya perusahaan-perusahaan di Kota Makassar menjadi gambaran betapa pesatnya pertumbuhan bisnis di Kota Makassar, baik itu perusahaan luar yang memperluas jangkauan bisnisnya atau perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh para pengusaha lokal asal Makassar sendiri. Nah, pertumbuhan bisnis yang begitu pesat memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi tidak hanya di daerah namun juga nasional. Dampak positif yang paling terasa bagi masyarakat adalah tersedianya banyak lapangan kerja. Untuk menunjang perekonomian Kota Makassar, maka pemerintah daerah merencanakan pembangunan Makassar Newport. Newport ini merupakan salah satu penunjang dalam perekonomian nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari aspek sosial ekonomi, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peningkatan penerimaan devisa, meningkatkan kewirausahaan nasional, dan turut mendorong pembangunan di daerah. Nah, Makassar Newport akan dibangun dengan luas lahan sekitar 450 hektar. Dengan demikian, sebagai komitmen untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka Makassar Newport ini harus memiliki isim AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting wajib dilakukan kajian mengenai analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, kajian AMDAL tersebut perlu dilakukan guna mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari operasional kegiatan, terutama pencemaran udara yang diperkirakan punya pengaruh buruk terhadap kesehatan. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Ketersediaan sumber daya alam dalam meningkatkan pembangunan sangat terbatas dan tidak merata, sedangkan permintaan sumber daya alam terus meningkat akibat peningkatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Nah, dalam rangka upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan, maka perlu dilakukan perencanaan pembangunan yang dilandasi prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, prinsip pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan memadukan kemampuan lingkungan, sumber daya alam, dan teknologi ke dalam proses pembangunan untuk menjamin generasi masa yang akan datang. Lingkup studi. Yang pertama mengenai status studi AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, studi AMDAL dilakukan setelah pemrakarsa kegiatan selesai melakukan studi kelayakan teknis dan ekonomis. Saat ini status studi AMDAL PT Pelindo 4 pada proyek pembangunan Newport Makassar di Laut Utara Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rangka memulai kegiatan tahap pengurusan perizinan, konsultasi publik, dan melakukan kajian analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, selanjutnya lokasi rencana kegiatan. Nah, lokasi proyek Newport Makassar PT Pelindo secara administrasi berada di wilayah Laut Utara Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Bisa dilihat pada gambar peta tersebut.
di mana rencana pembangunan Newport Makassar di lokasi ini adalah bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan terhadap rencana pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk memperluas pelabuhan Makassar yang semakin sempit. Karena semakin tingginya arus lalu lintas perairan di daerah ini, proyek ini direncanakan akan dimulai pada awal tahun 2013. Selanjutnya untuk lingkup krona lingkungan hidup awal, di mana terbagi menjadi tiga, yaitu lingkungan kimia fisik, lingkungan biologi, lingkungan sosial ekonomi, dan budaya. Nah, untuk lingkungan kimia fisik yang pertama yaitu iklim. Berdasarkan data yang tercatat di Stasiun Klimatologi Panakukang Makassar diperoleh bahwa curah hujan rata-rata tahunan di Kota Makassar dan sekitarnya selama tahun 2004 adalah berkisar 224,7 mm per tahun dengan 12,1 hari rata-rata hujan. Nah, curah hujan tertinggi dicapai pada bulan Agustus pada bulan Agustus. Seperti di wilayah Kota Makassar secara umum, maka pola iklim dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung dari bulan November sampai April dan musim kemarau dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Temperatur udara rata-rata yang tercatat di Stasiun Meteorologi dan Geofisika Panakukang Kota Makassar dari tahun 2003 adalah 27,6 derajat Celcius dan pada tahun 2004 adalah 27,4 derajat Celcius. Dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika yang sama didapat angka kelembapan udara rata-rata sepanjang tahun 2004 sebesar 82%. Angka kelembapan udara terkecil pada bulan Agustus dan September 70% dan terbesar pada bulan Februari 91%. Penyinaran matahari rata-rata harian di Kota Makassar dan sekitarnya tercatat sebesar 75%. Penyinaran matahari tertinggi tercatat sebesar 94% yang terjadi pada bulan Oktober dan terendah 40% pada bulan Februari dengan kecepatan angin antara 5 hingga 30%. Yang kedua yaitu topografi kawasan. Kota Makassar merupakan posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan barat ke wilayah kawasan timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah Kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1 sampai 25 meter dari permukaan laut. Nah, Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 sampai 5 derajat ke arah barat. Diapit dua muara sungai yakni Sungai Talo yang bermuara di bagian utara kota dan Sungai Jeneberang yang bermuara di Sulawesi Kota, di selatan kota. Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 km kuadrat daratan dan termasuk 11 pulau di Selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 km. Nah, selanjutnya mengenai kualitas air. Nah, pada kualitas air, pesatnya pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Makassar telah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air bersih dan sanitasi yang memadai.
kualitas air pada tinjauan daerah yang akan dibangun berupa sebagian area atau zona darat menjangkau 64% yang terlayani akses air minum yang layak, sedangkan sanitasi yang terlayani sekitar 88%, yang sebagian besar belum layak di sekitar proyek tersebut. Nah, selanjutnya mengenai kualitas udara dan kebisingan. Nah, pada kualitas udara, Badan Lingkungan Hidup Daerah atau BLHD Sulawesi Selatan menyatakan udara Kota Makassar paling tercemar dibanding daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Penurunan kualitas udara di Kota Makassar yakni emisi kendaraan bermotor. Selanjutnya, kualitas kebisingan. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan zona lingkungan awal mengenai kebisingan dari hasil ujian partikula sebanyak 11,10 nanometer. Sedangkan baku mutu berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 14 tahun 2003 tentang baku mutu udara ambien dan baku mutu tingkat kebisingan yang berlaku di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 230 nanometer untuk waktu pemaparan 24 jam. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan biologi. Lingkungan biologi ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan satu ekosistem laut dan dua ekosistem darat. Pada ekosistem laut, proyek Newport Makassar menempati lokasi area laut dengan cara reklamasi. Pada tahun 2009, sebuah lembaga berhasil mengidentifikasi biota-biota di pesisir dan laut Kota Makassar di area proyek Newport Makassar ini. Lembaga tersebut menemukan khususnya di sekitar lokasi 34 jenis karang, 14 jenis mangrove, serta 6 jenis lamun. Dari penelitian ini juga didapatkan bahwa kondisi terumbu karang tergolong sedang dengan jumlah karang hidup 36%. Nah, selanjutnya untuk ekosistem darat. Area yang akan dibangun pada proyek pembangunan Newport Makassar ini menempati sebagian kecil ekosistem darat existing. Zona lingkungan awal pada ekosistem darat yang akan dibangun Newport Makassar berupa daerah kawasan industri, kawasan pemukiman, dan kawasan industri ini termasuk dalam kawasan berikat untuk memudahkan distribusi barang ke pelabuhan existing. Nah, selanjutnya mengenai lingkungan sosial ekonomi budaya. Nah, lingkungan sosial ekonomi budaya ini meliputi kependudukan, lalu lintas, dan tata guna lahan. Nah, selanjutnya dampak potensial. Nah, untuk tahap pertama yaitu tahap prakonstruksi, yang dimana perubahan interaksi sosial. Pada tahap prakonstruksi ini terdapat kegiatan survei, sosialisasi kegiatan proyek, pembebasan lahan yang memicu perubahan interaksi sosial terhadap kegiatan pembangunan Newport Makassar ini. Nah, sosialisasi rencana kegiatan pembangunan MP kepada masyarakat, prioritas pengadaan tenaga kerja lokal, peningkatan aktivitas perekonomian lokal diperkirakan akan menimbulkan dampak penting pada sikap penerimaan dan didukung masyarakat terhadap kegiatan ini. Nah, selanjutnya perubahan tata guna lahan dan bentang alam. Nah, pengurusan perizinan dan perencanaan teknik proyek ini di mana sosialisasi dan koordinasi menjangkau pihak-pihak terkait telah berdampak terhadap penyusunan peruntukan lahan dan intensitas bangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Makassar. Nah, yang ketiga yaitu tingkat kepadatan lalu lintas, mobilitas material dan alat sebagai tahap persiapan proyek menimbulkan perubahan terhadap
tingkat kepadatan lalu lintas jalan akses menuju lokasi proyek didominasi dengan perjalanan pemukiman dan jalan industri serta jalan tol Kota Makassar. Nah, selanjutnya mengenai perubahan iklim mikro. Nah, pada tahap konstruksi, yang pertama volume produksi limbah padat dan atau sampah. Nah, yang kedua mengenai tingkat keanekaragaman biota laut, dan yang ketiga produksi perikanan, dan yang keempat kualitas air. Nah, selanjutnya mengenai tahap pasca konstruksi dan operasi. Nah, pada tahap ini meliputi tingkat penerimaan asli daerah atau biasa disingkat PAD, dan yang kedua aksesibilitas, dan yang ketiga tingkat pengangguran, dan yang keempat laju pertumbuhan penduduk. Pelaksana studi. Nah, pelaksana studi ini terbagi menjadi dua, yaitu pemrakarsa dan tim studi, di mana pemrakarsa yang dimana pemrakarsa meliputi PT Pelabuhan Indonesia 4, yaitu biasa disingkat Pelindo. Nah, yang selanjutnya tim studi, yang dimana tim studi ini yang pertama koordinator yang dinaungi oleh Dr. Undang Kurnia MSc. Nah, yang kedua ahli planologi yang dinaungi Dr. Benny M. Chai, dan yang ketiga ahli hidrologi Dr. Insinyur Udin Hasanuddin, yang keempat ahli kimia fisika Insinyur Gatot Wahyu, yang kelima ahli biologi Insinyur Hairul Anam, yang keenam ahli teknik lingkungan Dr. Agus Purnomo, dan yang ketujuh ahli lingkungan Dr. Titio Budiono, dan yang kedelapan ahli biologi Senin SPI, yang kesembilan ahli sosial ekonomi Dr. Priyatmoko, dan yang terakhir yaitu tenaga pendukung yaitu Waluyo. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.